Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KKID My Generation, welcome back to our class YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana fase-fase perkembangan penghayatan keagamaan. Bersama saya, Awalia Karunia Rahmah, dalam mata kuliah Metode Khusus PAI 2 dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muadin MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi fase-fase perkembangan dan penghayatan keagamaan. Membahas mengenai hal tersebut, istilah pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya memiliki makna yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang lebih mencerminkan pada gejala-gejala psikologis yang tampak kaitannya dengan perkembangan jiwa beragama. Menurut Zakiyah Derajat, jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan, anak dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik perkembangan agama dalam diri anak mereka. Dijelaskan pula oleh Adam dan Gulota, agama memberikan kerangka moral, sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan, rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. Citra beragama ini merupakan kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan untuk berkembang. Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk pada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keilmuan kepada Allah, keimanan kepada Allah, yang direfleksikan dengan beribadah kepadanya. Baik, yang akan dibahas pada materi kali ini yang pertama adalah pengertian penghayatan keagamaan. Lalu masuk pada materi selanjutnya, yaitu fase-fase perkembangan penghayatan keagamaan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta yang terakhir, masalah dan upaya perkembangan aspek emosi kepribadian dan penghayatan keagamaan. Langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu pengertian dari penghayatan keagamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penghayatan merupakan penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan, penataran, dan sebagainya. Dan hal tersebut dimaksudkan agar ego menguasai secara mendalam suatu nilai sehingga dapat tercermin dalam sikap dan tingkah laku sesuai dengan standar yang diharapkan. Dalam pengertian psikologis, penghayatan mempunyai arti penyatuan sikap atau penggabungan standar tingkah laku terdapat dalam kepribadian. Dalam pengertian lain yang merujuk pada agama Islam, menurut Jamaluddin Anjom, penghayatan agama adalah bagian dari keberagaman yang berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang. Psikologi agama menyebutnya sebagai pengalaman keagamaan atau religious experience, yaitu unsur perasaan dalam kesadaran agama yang membawa pada suatu keyakinan yang dihasilkan oleh sebuah tindakan amaliyah. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka penghayatan agama ini adalah penanaman nilai-nilai Islam melalui berbagai pendekatan ke dalam diri, pribadi, serta didik, sehingga unsur perasaan dalam kesadaran agama mampu teresapi dan membentuk kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang berupa sikap dan tingkah laku. Oke, masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai fase-fase perkembangan penghayatan keagamaan. Di sini, Abin Syamsuddin menjelaskan tahapan perkembangan keagamaan
lengkap beserta ciri-cirinya yang dipaparkan sebagai berikut. Pertama, pada masa anak-anak awal, yang pertama ada sikap reseptif meskipun banyak bertanya. Yang B, pandangan ketuhanan yang dipersonifikasi. C, penghayatan secara rohaniah yang belum mendalam. Dan yang terakhir, hal ketuhanan dipahamkan secara idiosynkritik menurut khayalan pribadinya. Dan pada masa anak-anak akhir, yang pertama adalah sikap reseptif yang disertai pengertian. Lalu pandangan ketuhanan yang diterangkan secara rasional, dan yang terakhir, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Melaksanakan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Pada masa remaja awal, ciri-ciri yang dipaparkan yakni sikap negatif disebabkan ala pikirnya yang kritis melihat realita orang-orang beragama yang hipokrit atau pura-pura. Yang kedua, pandangan ketuhanan menjadi kacau karena beragamnya aliran paham yang saling bertentangan. Selanjutnya, penghayatan rohaniahnya cenderung skeptik, sehingga banyak yang enggan melaksanakan ritual yang selama ini dilakukan dengan penuh kepatuhan. Lanjut pada masa remaja akhir, adapun ciri-cirinya yakni sikap kembali ke arah positif, bersamaan dengan kedewasaan intelektual, bahkan akan agama menjadi pegangan hidupnya. Lalu pandangan ketuhanan dipahamkannya dalam konteks agama yang dianut dan dipilihnya. Yang terakhir yakni ia dapat membedakan antara agama sebagai doktrin atau ajaran manusia yang baik, sahih, dan yang tidak. Ia juga memahami bahwa terdapat berbagai aliran paham dan jenis keagamaan yang penuh toleransi. Proses pertumbuhan penghayatan keagamaan menurut para ahli juga sependapat bahwa meskipun tahapan proses perkembangan seperti di atas merupakan gejala yang universal, namun terdapat variasi yang luas pada tingkat individual maupun pada tingkat kelompok, yakni keluarga, daerah, aliran paham tertentu. Peranan lingkungan keluarga sangat penting dalam pembinaan penghayatan keagamaan. Next, kita masuk pada tahap perkembangan agama menurut teori Fowler. Di sini beliau membaginya menjadi 7 tahapan, yang yakni tahap dasar keimanan atau the foundation of faith. Lalu tahap pertama yaitu the intuitive project of faith, atau tahapan iman intuitif proyektif, merupakan perkembangan yang terjadi pada usia masa awal anak-anak. Karakteristik dari tahap ini adalah gambaran intuitif dari kebaikan dan kejahatan, lalu fantasi dan kenyataan adalah sama. Pada tahap kedua, masuk pada the mythic literal faith atau iman mitos harfiah, yang merupakan perkembangan yang terjadi pada masa usia akhir anak-anak. Dan adapun karakteristik dari tahap ini adalah yang A, pemikiran lebih logis dan konkret. Dan yang kedua, kisah-kisah agama diinterpretasikan secara harfiah. Tuhan digambarkan seperti figur orang tua. Tahap ketiga yaitu tahapan iman sintetis atau the synthetic conventional faith, merupakan perkembangan yang terjadi pada usia awal masa remaja. Dan adapun karakteristik dari tahap ini, yang pertama adalah pemikirannya lebih abstrak. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keyakinan orang lain. Adapun tahap keempat atau tahapan iman individual reflektif, the individuative reflective faith, merupakan perkembangan yang terjadi pada usia akhir masa remaja dan awal masa dewasa. Adapun karakteristik dari tahap ini adalah yang pertama, untuk pertama kalinya individu mampu memikul tanggung jawab penuh terhadap keyakinan agama mereka. Dan yang kedua, menjelajahi kedalaman pengalaman nilai-nilai dan keyakinan agama seseorang. Pada tahap kelima yaitu the conjunctive of faith atau tahapan iman konjungtif, merupakan perkembangan yang terjadi pada usia pertengahan masa dewasa. Adapun karakteristik dari tahap ini adalah lebih suka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan bertentangan, lalu juga berasal dari kesadaran akan keterbatasan dan
pembatasan seseorang. Lanjut pada tahap yang terakhir atau tahap ke-6, yaitu tahapan iman universalisasi atau the universalizing faith, yang merupakan perkembangan yang terjadi pada masa usia dewasa akhir. Dan adapun karakteristik dari tahapan ini adalah sistem kepercayaan transendental untuk dewasa mencapai perasaan ketuhanan. Dan selanjutnya, peristiwa-peristiwa konflik tidak selamanya dipandang sebagai paradoks. Next, kita masuk pada materi ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penghayatan keagamaan. Pribadi manusia itu dapat berubah. Itu berarti bahwa pribadi manusia itu mudah atau dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk usaha mendidik pribadi, membentuk pribadi, membentuk watak, atau mendidik watak anak, yang artinya adalah berusaha untuk memperbaiki kehidupan anak yang nampak kurang baik, sehingga menjadi baik. Teori mengungkapkan bahwa sumber jiwa keagamaan berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Pendapat pertama menyatakan bahwa manusia adalah homo religius atau makhluk yang beragama, karena manusia sudah memiliki potensi untuk beragama. Potensi tersebut bersumber dari faktor internal manusia yang termuat dalam aspek kejiwaan manusia seperti naluri, akal, perasaan maupun kehendak dan juga sebagainya. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa jiwa keagamaan ini berasal dari faktor eksternal. Manusia terdorong untuk beragama karena terpengaruh oleh faktor luar dirinya, seperti rasa takut, rasa ketergantungan, maupun rasa bersalah atau sense of faith, sense of guilt. Faktor-faktor inilah yang mendukung teori tersebut, yang kemudian mendorong manusia menciptakan suatu tata cara pemujaan yang kemudian dikenal dengan agama. Oke, di sini terdapat dua faktor yang menjadi penyebab fase-fase perkembangan penghayatan keagamaan. Yang pertama ada faktor internal. Secara garis besar, faktor yang ikut berpengaruh pada faktor internal ini antara lain ada faktor hereditas dan juga faktor kepribadian. Dan dalam faktor hereditas ini diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik dari segi fisik maupun segi psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau sejak dalam kandungan. Yang kedua ada faktor kepribadian, dan hal ini berkaitan dengan kepribadian yang sering juga disebut dengan identitas jati diri seseorang yang menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal ini ada faktor dari lingkungan keluarga, institusional, dan juga masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peranan keluarga dalam perkembangan kesadaran beragama anak ini sangatlah penting. Dan selanjutnya, pada faktor lingkungan institusional, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program sistemik dalam melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada anak, agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, baik menyangkut aspek fisik, psikis, sosial, maupun juga moral spiritual. Next, masuk pada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah keagamaan anak. Nah, apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang kurang sesuai dengan nilai agama, ataupun temannya ini berperilaku yang sesuai dengan nilai agama, seperti berakhlak mulia, maka anak itu cenderung berakhlak mulia. Nah, begitupun juga sebaliknya.
Dan masuk pada materi terakhir, yaitu masalah dan upaya perkembangan emosi kepribadian dan penghayatan keagamaan. Masalah perkembangan emosi kepribadian dan penghayatan keagamaan dalam individu manusia, yaitu ada rasa marah, kesal, sedih, ataupun gembira. Dan hal-hal tersebut merupakan hal yang wajar, yang tentunya sering dialami remaja, meskipun tidak setiap saat mengungkapkan emosi dalam kepribadian. Selanjutnya, setiap individu perlu mengendalikan emosinya, serta harus adanya penghayatan keagamaan. Hal itu merupakan upaya untuk menekan atau menghilangkan emosi dalam kepribadian. Nah, dari paparan tersebut, hal itu dapat dilakukan dengan cara belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional, lalu belajar mengenali emosi dan menghindari dari penafsiran yang berlebihan, lalu bagaimana memberikan respon terhadap situasi, dan belajar mengenal, menerima, dan mengekspresikan emosi positif dan juga negatif, lalu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Penghayatan agama ini merupakan suatu proses penanaman sikap ke dalam jati diri pribadi seseorang melalui proses pembinaan. Adapun dalam fasenya terdapat 4 tahap mengenai perkembangan penghayatan keagamaan, yakni pada masa anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, dan remaja akhir. Dan menurut Fowler, terdapat 7 tahapan, yang mana pada tahap pertama merupakan tahap yang paling dasar dan berkelanjutan hingga tahap ke-6. Dalam keseluruhan perkembangan agama, perkembangan pada usia anak-anak mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam perkembangan tersebut, keseluruhan dasar-dasar religiositas mulai terbentuk. Faktor yang mempengaruhi perkembangan penghayatan keagamaan seseorang itu bisa berasal dari faktor internal maupun juga faktor eksternal. Oke, mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Thanks for watching on my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.